Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kontroversi manusia purba. Sepertinya membahas mengenai manusia purba tidak akan pernah ada habis-habisnya. Selain keberadaannya masih menimbulkan tanda tanya, bukti-bukti yang ada pun belum mampu mendukung secara meyakinkan kalau manusia purba pernah ada. Selain itu, semakin banyak pihak-pihak yang membantah keberadaan manusia purba ini, mulai dari kalangan sesama ilmuwan sendiri, juga ahli agama. Teori ini dianggap berseberangan dengan agama yang mayoritas menyepakati bahwa asal-muasal manusia berasal dari keturunan Nabi Adam. Fakta di lapangan, anak-anak sekolah disuguhi materi yang sebenarnya masih kontroversi. Para guru sejarah mau tidak mau harus menyampaikan materi ini kepada siswa, seolah-olah teori ini telah menjadi kebenaran. Padahal kan ini masih teori. Baik, kita akan uraikan persoalan ini setahap demi setahap agar kita semakin paham. Mungkin di Eropa pembahasan ini tidak seheboh di negara yang mayoritas beragama, terutama agama Islam. Di Eropa sudah terbiasa diskusi yang sangat keras ya, karena memang Eropa merupakan negara yang rata-rata memiliki tradisi sekuler. Di sana bisa saja perdebatan ilmiah terjadi sekeras mungkin, hanya sebatas dimensi ilmu pengetahuan semata. Namun lain halnya di negara yang mayoritas beragama, terutama beragama Islam. Persoalan mengenai asal-usul manusia ini akan selalu hangat untuk dibahas, karena belum kunjung mendapatkan titik temu. Antara agama dan ilmu pengetahuan, umat Islam mempercayai bahwa ajaran Islam selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tradisi keilmuan yang dibangun antara orang-orang Eropa di barat dan umat Islam di timur berbeda. Suasana Eropa tahun 1800 adalah suasana di mana ilmu pengetahuan memenangkan segala aspek kehidupan. Traumatik masa lampau terhadap dominasi agama telah cukup membuat masyarakat Eropa a priori dengan agama, terutama agama Kristen, yang dianggap mengungkung ilmu pengetahuan. Padahal di timur, berabad-abad yang lalu justru sebaliknya, agama adalah sumber inspirasi untuk maju, mengembangkan sains dan teknologi, meskipun keruntuhannya pula disebabkan oleh konflik internal dan penjajahan dari luar. Evolusi menurut Harun Yahya. Menurut teori evolusi, setiap spesies hidup berasal dari satu nenek moyang. Spesies yang ada sebelumnya lambat laun berubah menjadi spesies lain, dan semua spesies muncul dengan cara ini. Menurut teori tersebut, perubahan ini berlangsung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Dengan demikian, maka seharusnya pernah terdapat sangat banyak spesies peralihan selama periode perubahan yang panjang ini. Sebagai contoh, seharusnya terdapat beberapa jenis makhluk setengah ikan, setengah reptil di masa lampau, dengan beberapa ciri reptil sebagai tambahan pada ciri ikan yang telah mereka miliki. Atau seharusnya terdapat beberapa jenis burung-burung reptil dengan beberapa ciri burung di samping ciri reptil yang telah mereka miliki. Evolusionis menyebut makhluk-makhluk imajiner yang mereka yakini di masa lampau ini sebagai bentuk transisi. Jika binatang-binatang seperti ini memang pernah ada, maka seharusnya mereka muncul dalam jumlah dan variasi sampai jutaan atau miliaran. Lebih penting lagi, sisa-sisa makhluk-makhluk aneh ini seharusnya ada pada catatan fosil. Jumlah bentuk-bentuk peralihan ini pun semestinya jauh lebih besar daripada spesies binatang masa kini, dan sisa-sisa mereka seharusnya ditemukan di seluruh penjuru dunia. Dalam The Origin of Species, Darwin menjelaskan, jika teori saya benar, pasti terdapat banyak jenis-jenis bentuk peralihan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengaitkan semua spesies dari kelompok yang sama. Sudah tentu, bukti keberadaan mereka di masa lampau hanya dapat ditemukan pada peninggalan-peninggalan fosil. Bahkan Darwin sendiri sadar akan ketiadaan bentuk-bentuk peralihan tersebut. Ia berharap bentuk-bentuk peralihan itu akan ditemukan di masa mendatang. Namun di balik harapan besarnya ini, ia sadar bahwa rintangan utama teorinya adalah ketiadaan bentuk-bentuk peralihan. Karena itu dalam buku The Origin of Species karya Darwin ini, bagian dari bab yang membahas kesulitan ini, yaitu Difficulties of Theory, ia menulis, jika suatu spesies memang berasal dari spesies lain melalui perubahan sedikit demi sedikit, mengapa kita tidak melihat sejumlah besar bentuk transisi dimanapun? Mengapa alam tidak berada dalam keadaan kacau balau, tetapi justru yang kita lihat spesies-spesies hidup dengan bentuk sebaik-baiknya?
Menurut teori ini, harus ada bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah besar. Tetapi mengapa kita tidak menemukan mereka terkubur di kerak bumi dalam jumlah yang tak terhitung? Dan pada daerah peralihan yang memiliki kondisi hidup peralihan, mengapa sekarang kita tidak temukan jenis-jenis dengan kekerabatan yang erat? Telah lama kesulitan ini sangat membingungkan saya, tulis Darwin. Satu-satunya penjelasan Darwin atas hal ini adalah bahwa catatan fosil yang telah ditemukan hingga kini belum memadai. Ia menegaskan jika catatan fosil dipelajari secara terperinci, maka rantai yang hilang akan ditemukan. Karena mempercayai ramalan Darwin, kaum evolusionis kemudian berburu fosil dan melakukan penggalian mencari mata rantai yang hilang di seluruh penjuru dunia sejak pertengahan abad 19. Walaupun mereka telah bekerja keras, namun tak satu pun bentuk transisi ditemukan. Bertentangan dengan kepercayaan evolusionis, semua fosil yang ditemukan justru membuktikan bahwa kehidupan muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang telah lengkap. Usaha mereka justru telah meruntuhkan teori itu sendiri. Teori evolusi menyatakan bahwa spesies makhluk hidup terus-menerus berevolusi menjadi spesies lain. Namun, ketika membandingkan makhluk hidup dengan fosil-fosil mereka, kita melihat bahwa mereka tidak berubah setelah jutaan tahun. Fakta ini adalah bukti nyata yang meruntuhkan pernyataan evolusionis. Selanjutnya, banyak ahli paleontologi yang membantah mengenai teori evolusi Darwin. Seorang ahli paleontologi Inggris ternama, Derek V. Ager, mengakui bahwa fakta ini meskipun dirinya seorang evolusionis. Jika kita mengamati catatan fosil secara terperinci, baik pada tingkat ordo maupun spesies, maka yang terjadi selalu kita temukan bukanlah evolusi bertahap, namun ledakan tiba-tiba satu kelompok makhluk hidup yang disertai kepunahan kelompok yang lain. Anomali ini menguatkan argumentasi bagi kaum kreasionis ya. Jadi ini kaum yang mengakui bahwasanya penciptaan itu dilakukan secara tiba-tiba oleh Sang Maha Pencipta, bahwa setiap spesies diciptakan oleh Tuhan. Dengan demikian sudah terjawab ya mengenai kontroversi mengenai teori evolusi. Bagaimana sikap kita terhadap teori evolusi? Ya, sikap kita terhadap teori evolusi yang menjadikannya sebagai hasanah pemikiran orang-orang barat ya, yang juga berevolusi dalam mengkaji mengenai asal-usul manusia. Apakah manusia purba itu ada? Ya, jawabannya manusia purba dalam konteks ya berburu dan meramu mungkin ada ya. Tapi yang ditolak adalah perubahan secara fisiknya ini yang ditolak. Kalau manusia-manusia purba dalam konteks peradaban yang tertinggal mungkin ada ya. Kalau kita lihat di Indonesia juga banyak ya manusia-manusia tinggal di hutan yang masih hidupnya sederhana begitu. Namun tidak secara kaku kita katakan bahwa mereka adalah manusia purba, karena mereka juga memiliki kearifan-kearifan lokal yang sangat bagus ya. Bahkan orang-orang modern juga meniru mereka. Apakah Nabi Adam itu juga manusia purba? Jawabannya tidak ya. Tadi kita lihat orang barat juga tidak mengakui mengenai evolusi ya. Pithecanthropus erectus, ya, Meganthropus polyjavanicus ya. Mereka juga tidak mengakui, sehingga disimpulkan bahwasanya memang manusia itu diciptakan secara kun fayakun dan dalam keadaan sempurna oleh Tuhan ya, Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu berasal dari kera? Jelas tadi jawabannya tidak ya. Karena banyak para ahli mengatakan tidak ada, itu evolusi itu tidak benar ya, karena bukti-bukti fosil pun tidak ditemukan adanya evolusi ya. Dan yang luar biasanya ini membuktikan bahwasanya informasi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini perlu kita buktikan lagi ya. Banyak sekali ya bukti-bukti yang sudah ditulis ya dalam Al-Quran mengenai alam semesta ini, dan lambat laun semuanya terbukti. Jadi sebetulnya agama dalam ajaran agama Islam, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan ya, dan kita tidak boleh menjadikan agama ini sebagai upaya untuk mengungkung kemajuan ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.